Halo teman-temanku semua. Semoga teman-teman di hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan di dalam semua urusan untuk hari ini dan juga untuk hari-hari berikutnya. Teman-temanku semua, ini sangat banyak yang bertanya tentang cara pemasangan gelondong. Jadi bagaimana cara pemasangan gelondong itu kalau dari kayu, Pak? Sering kita memasang gelondong tapi tidak dapat emas. Itu pertanyaan-pertanyaan sangat banyak masuk di dalam inbox saya. Jadi teman-temanku semua, itu di hadapan kita adalah sebuah gelondong yang kita pasang dengan kayu. Jadi jika kita memasang dari kayu, itu yang paling utama teman-teman ya, jangan sampai pemasangan itu tuh miring. Miring aja sedikit, air raksa akan pindah ke sudut daripada gelondong kita. Jadi pemasangannya itu betul-betul pas. Jadi kalau untuk memasang gelondong ini betul-betul kita tuh memastikan bahwanya pemasangannya itu tuh memang standar, rata, sehingga sewaktu air raksa dimasukkan ke dalam gelondong tersebut, air raksa itu akan bermain. Dia tuh akan bermain. Nah, jadi tidak dia tuh menumpuk pada sudut dan posisi salah satu sudutnya. Sehingganya dia tuh bekerja dengan sempurna untuk menangkap serbuk-serbuk emas yang kita olah dari material tersebut. Juga teman-teman, untuk pemasangan gelondong ini juga itu yang perlu diperhatikan itu kecepatan. Jika gelondong kita itu cepat, emas juga tidak dapat, dan begitu sebaliknya. Jika dia lambat, emas juga tidak dapat. Dan lagi waktu proses kita tuh sangat lama. Bisa waktu lebih dari yang kita kehendaki. Jadi waktu penghancuran material itu juga dia itu semakin lama. Nah, jadi disinilah kita tuh teman-teman mengatur putarannya. Nah, di putaran inilah kuncinya juga untuk mendapatkan logam di gelondong itu. Setelah itu juga sering terjadi kendala-kendala teman-temannya. Ada kendala-kendala yang juga kita yang terjadi, kadang kita masukkan air raksa itu jadi pecah-pecah. Jadi banyak itu cara-caranya untuk mengatasinya. Bermacam-macam hal pula orang untuk mengatasi daripada air raksa itu tuh. Karena apabila air raksa di dalam gelondong itu dia tuh menyebar halus-halus, pecah-pecah, itu pertanda di material itu tuh ada berupa pirit, atau di material tersebut itu ada terkandung pirit. Jadi sewaktu kita memasukkan air raksa diputar oleh gelondong dan dia tuh hancur, pecah-pecah. Ada juga kadang dimasukkan ke dalam gelondong, air raksa itu bentuknya berubah. Jadi teman-teman, ada beberapa kendala-kendala yang ditemukan juga oleh penambang-penambang kita sewaktu melakukan proses daripada penggelondongan. Seperti yang saya katakan tadi, air raksa jadi pecah-pecah. Jadi ada juga para penambang ada menambahkan sesuatu ke dalam gelondong itu tuh. Contohnya dia menambahkan seperti ada menambahkan daun paku, ada menambahkan juga daun daripada daun bambu, ada juga dimasukkannya, ada juga memasukkan daun pisang supaya air raksanya tidak pecah-pecah. Itu prinsip mereka. Jadi kalau untuk seperti itu, fungsinya sebenarnya teman-teman ya, itu mengasamkan. Nah, jadi kita asamkan sedikit secara pikiran mereka juga
menambahkan daun bambu, menambahkan daun pisang, dan berbagai macam caranya. Jadi dalam sasarannya itu agar air raksa tidak pecah. Nah, seperti yang saya katakan tadi juga, kenapa menambahkan itu? Supaya dia itu menambahkan sedikit asam. Nah, jadi kalau dia tuh sedikit asam, makanya air raksa itu tidak akan pecah gitu. Nah, jadi banyak caranya teman-teman untuk melakukan itu. Bermacam teori yang bisa kita lakukan. Nanti kita review cara-caranya yang bisa mudah teman-teman untuk melakukannya. Jadi di hadapan kita ini teman-teman ya, ini yang udah terpasang ini gelondong. Ini satu gelondong yang dari kayu, karena teman-teman meminta kepada saya yang untuk pemasangan dari kayu. Jadi yang dari kayu ini teman-teman sudah teman-teman lihat, kita menggunakan satu gelondong, dan juga kita menggunakan ini teman-teman ya, menggunakan ini gerboknya. Nah, itu ada gerbok teman-teman ya, ada gerboknya yang itu. Nah, itu gerboknya teman-teman ya. Nah, itu kita gunakan gerboknya. Gerbok ini cukup pas untuk pemutarannya dengan kecepatannya. Jadi kita tak perlu mengatur lagi kecepatan untuk pemutaran, daripada gelondong ini udah stabil. Nah, jadi bisa kita gunakan gerbok ini. Itu teman-teman modelnya teman-teman. Jadi kalau untuk gerbok yang kita gunakan ini, kalau untuk teman-teman di rumah menggunakan satu gelondong atau dua gelondong, cukup hanya menggunakan dinamo mesin cuci teman-teman. Teman-teman bisa beli mesin cuci, dinamo mesin cuci. Kalau di sini harganya sekitar 100.000, ada juga yang 90.000 yang bekas-bekas. Itu aja teman-teman pasang. Jadi bisa mengirit biaya kita. Gerboknya ini cukup pas untuk kita lakukan pemutarannya. Jadi langkah-langkahnya tadi yang saya bicarakan tadi, pemasangan daripada ini gelondong ini teman-temannya, gelondong ini betul-betul rata, sangat rata sekali. Itu makanya kita pas betul. Kalau memang tidak rata, ganjal sedikit sampai dia betul-betul pas. Yang kedua, menggunakan putaran dia tuh yang pas, sangat pas sekali. Terlalu cepat seperti saya katakan tadi, logam tidak dapat, lambat juga, material lama hancurnya. Jadi itulah yang paling terbaik. Jika teman-teman menggunakan satu gelondong, boleh teman-teman gunakan dinamo mesin cuci bekas. Itu putarannya itu udah pas teman-teman. Jadi tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat. Ini kita melakukannya dalam waktu 5-6 jam. Itu material sudah hancur, sudah halus, dan sudah bisa diambil logam mana yang ada di dalam gelondong tersebut. Dari kita pasang, ini arahnya, itu pemutarnya ke atas teman-teman ya, pemutarnya ke atas. Nah, ini pemutarnya teman-teman ya, kita putar, itu pemutarnya. Nah, barulah langsung kepada gerboknya teman-teman, dinamo pemutar. Nah, jadi pemasangannya juga sangat simpel. Jadi kunci rahasianya teman-teman hanya yang dua alternatif tadi juga. Yang pertama, dia tuh harus rata, betul-betul rata. Setelah itu putarannya jangan terlalu cepat dan juga terlalu lambat. Nah, baiklah teman-teman, kita coba untuk menghidupkannya, bagaimana putarannya.